Ngomong-ngomong soal sepeda, sebelum pandemi, sepeda telah menikmati peningkatan permintaan dari konsumen yang sadar lingkungan. Nah, saat pandemi COVID-19 menambah peningkatan popularitas sepeda, kita akan lihat bagaimana fakta-fakta sepeda selama pandemi. Saya soalnya sebagai salah satu korban juga yang akhirnya keranjingan sepeda ya untuk goes setiap minggunya. Kita lihat yang pertama, data aktivitas sepeda terlebih dahulu. Ya, ini berdasarkan dari survei ITDP atau survei The Institute for Transportation and Development Policy bahwa tren penggunaan sepeda bayangkan meningkat 10 kali lipat paling tidak 1 tahun terakhir, khususnya di masa pandemi ini ya. Jadi memang orang-orang semakin kerajingan, kemudian tadinya mungkin sepeda dijadikan sebagai alat transportasi, pilihan transportasi gitu ya, untuk misalnya goes ke tempat kerja atau ke kantor atau beraktivitas sehari-hari. Sekarang lebih lagi gitu, jadi gaya hidup salah satunya. Nah, meningkat ini 1000% bahkan angkanya, tadi 10 kali lipat. Jadi 1000% ya. Ini ketika PSBB Jakarta dibandingkan di bulan Oktober 2019. Jadi kalau misalnya kita lihat kurang dari 1 tahun dari periode Oktober sampai dengan Juni 2020 ini meningkat 1000%, 10 kali lipat. Wow. Oke, berikutnya, nah tren penggunaan sepeda atau tren goes ini kemudian berdampak atau berefek pada penjualan atau peningkatan sepeda itu sendiri. Kita lihat bahwa di search interest di Google Trends ya, di Google Trends ini bahwa sepeda lipat atau Sally ini meningkat angkanya hingga 900%. 900% di 1 Maret sampai dengan ya 21 Juni. Oke, meningkat sangat tajam, bahkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh situs Meta Search iPrice selama masa pandemi kurang lebih 8 bulan ke belakang, jumlah pemesanan sepeda ini angkanya langsung naik 50% lebih ya. Itu kita lihat bagaimana tren sepeda yang berdampak pada penjualan sepeda. Nah, tapi ternyata tren bersepeda ini juga patut kita waspadai karena beberapa waktu terakhir, khususnya dari Juni sampai dengan Oktober, ada beberapa kasus pembegalan kepada pengendara sepeda. Ini adalah data yang dihimpun oleh tim Litbangsa Indonesia. Kita lihat di bulan Juni, oke, saya belum pencet. Di 18 Juni 2020 ini ada kejadian atau kasus pembegalan sepeda di mana korbannya dibegal handphonenya atau telepon genggamnya, kemudian mengalami luka. Ya, luka bacok di bagian perut kiri. Kemudian yang paling banyak terjadi atau paling banyak dilaporkan, kita lihat juga bagaimana pengakuan korban yang viral di media sosial adalah sepanjang bulan Oktober. Paling tidak ada 4 kasus di Jakarta, ya, kasus pembegalan sepeda. Kita lihat di 11 Oktober 2020 di Jakarta Selatan, ini juga pembegalan sepeda. Jadi pelaku mengambil handphone, kemudian bahkan mengancam korban dengan senjata tajam. Kemudian di 22 Oktober 2020 di Jakarta Selatan juga, ini adalah kasus yang menimpa Anjasmara, salah satu artis kita juga, ketika waktu itu mengendarai sepeda gitu ya di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, bahwa katanya ada pelaku gitu yang mencoba untuk memepet gitu Anjasmara pada saat itu. Tapi Anjas melakukan perlawanan sehingga pelaku kabur. Kemudian di 26 Oktober, hanya berselang kurang dari 1 minggu, ada dilaporkan juga di Jakarta Pusat pembegalan handphone kepada salah seorang perwira TNI, ada Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko. Lalu berikutnya di 27 Oktober baru-baru ini di Jakarta Barat pembegalan sepeda, kemudian pelaku mengambil handphone, sejumlah korban begal sepeda tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi ini hanya beberapa case, mungkin saja
ada beberapa korban di luar sana yang juga mengalami hal serupa, tapi sehingga ini yang membuat kepolisian agak sedikit kesulitan untuk men-trace atau untuk melacak kasus ini, untuk mengejar pelaku, karena memang korban-korban tersebut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi kalau misalnya kita lihat dari 5 kasus pembegalan sepeda yang dihimpun oleh tim Litbang Indonesia, kebanyakan terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Di wilayah manapun intinya, para pesepeda harus tetap waspada, utamakan keselamatan dan keamanan Anda. Nah, apa yang harus diperhatikan? Tips-tips apa yang harus Anda perhatikan ketika Anda bersepeda? Jadi bisa sepedaan tetap aman dan juga nyaman dari korban atau dari aksi pembegalan sepeda. Yang pertama ya, hindari tempat-tempat ya yang sepi. Hindari tempat-tempat yang sepi. Jadi kalau misalnya Anda kan kalau misalnya mau sepedaan, Anda udah punya rutenya kan? Kira-kira Anda mau kemana? Mau ke tempat kuliner kah? Atau misalnya mau cuma muter-muter di taman? Atau mungkin keliling kompleks? Anda sudah tahu rute yang akan Anda tuju. Nah, untuk mencapai rute tersebut, Anda riset juga. Jangan melewati jalan-jalan yang terlalu sepi. Tidak banyak orang, tidak ada toko-toko atau kerumunan di sana. Ya, itu jadi harus jadi catatan Anda. Kemudian yang kedua adalah jangan bersepeda sendirian. Jangan sendirian, tapi coba rame-rame. Paling tidak kan ada tips-tips bersepeda yang aman juga ya. Di masa pandemi ini usahakan kurang dari 5 orang. Intinya jangan sendirian, harus ada teman yang mengawasi, harus ada partner yang juga ikutan dalam rute yang Anda tuju tadi. Kemudian terakhir, ini juga paling penting, ini juga kadang-kadang mungkin kita suka lupa gitu ya, suka bawa barang-barang berharga, terus abis itu agak kita tonjolkan gitu. Jadi kelihatan banget kalau misalnya kita bawa handphone gitu, kita taruh di stang, atau mungkin kita bawa tas lempang tapi kita taruhnya di bagian luar gitu, atau mungkin di saku tapi sakunya nggak terlalu dalam, jadi kelihatan gitu kita bawa uang atau mungkin barang-barang berharga lainnya. Jadi pastikan Anda meminimalisir barang bawaan Anda, jangan bawa barang-barang berharga. Semua barang Anda harus dimasukkan ke tempat yang aman ya. Entah itu di tas, tapi tasnya Anda rekatkan di badan Anda, atau mungkin di saku tapi yang sakunya atau kantongnya agak dalam. Itu tips bersepeda agar Anda terhindar dari pembegalan sepeda.